Seorang wanita cantik bobo dan dirasakan oleh teman sendiri. Bahkan kini saat sang suami tahu nampaknya geram dan kesal, lebih memilih menghabisi selingkuhan sang istri yang dikenalnya. Kejadian ini sendiri terjadi di Probolinggo. Seorang istri berselingkuh dengan teman suaminya sendiri. Bahkan drama rumah tangga ini berujung ke masalah hukum. Di bulan Januari 2023 Probolinggo, seorang laki-laki bernama Abdul Manan, biasa dipanggil Manan, tinggal di Corongan. Manan sendiri menikah dengan Ayu Putri berusia 30 tahun. Meski rumah tangganya sudah berjalan 3 tahun, pasangan ini pun belum dikaruniai anak. Merasa tak masalah, pasangan ini pun tetap bahagia dan tetap merasakan keromantisan keluarga. Dulu menikah atas dasar cinta, Manan dengan Putri Ayu pun berpacaran cukup lama hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Keduanya bekerja di perusahaan yang sama, yaitu di PDAM, namun keduanya berbeda tempat, berbeda bidang. Dari awal mereka bekerja, banyak yang menilai mereka adalah pasangan yang nampak bekerja keras dan tak pernah ngoyo. Bahkan mereka pun nampak menikmati rumah tangga ini meskipun belum dikaruniai momongan. Pulang dan pergi pun mereka tak selalu bareng karena ternyata jam kerja berbeda. Tiba-tiba Manan sendiri merasa ada yang aneh setelah berumah tangga lebih dari 3 tahun. Dirinya merasa sang istri Ayu Putri yang biasa pulang jam 4 tiba-tiba pulang jam 8 malam tanpa alasan dan selalu seperti itu. Ayu pun belakangan sulit dihubungi hingga keduanya kerap cekcok. Di tanggal 12 Januari 2023, malam hari keduanya pun cekcok karena ternyata Manan mendengar sang istri adalah laki lain. Manan sendiri bahkan gak tahu siapa lelakinya, namun teman-teman kantor menggosipkan sang istri. Di tanggal 13 Januari 2023, Manan pun kembali meminta kejelasan dari Ayu tentang gosip yang berada di kantor dan kemana dirinya pergi tiap malam. Ayu yang takut akhirnya mengakui kalau dirinya ada hubungan dengan lelaki lain. Lelaki tersebut adalah Doni Lukmana, teman kerja satu bidang Ayu. Manan berharap kalau sang istri membantah tentang gosip-gosip yang ada di kantor, namun ternyata perkiraan Manan salah. Sang istri mengakui kalau dirinya berselingkuh dengan orang yang dikenal oleh Manan, suaminya sendiri. Manan sendiri kaget tak menyangka sang istri pacaran lagi dengan teman kerjanya. Yang lebih Manan kaget, lelaki tersebut bernama Doni adalah teman Manan. Bahkan sebelum permasalahan ini terbongkar, Manan dengan Doni pun sempat bertemu dan tak curiga apa-apa, bahkan mereka pun sempat selfie foto bersama. Ayu mengakui kalau dirinya sudah berhubungan dengan Doni cukup lama, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Manan sakit hati merasa dikhianati oleh sang istri dan juga teman sendiri. Tak mau di rumah lagi, Manan pun pulang ke rumah orang tuanya sebelum dirinya kerja. Di rumah orang tuanya, Manan pun membawa senjata tajam berniat untuk menemui Doni. Sesampai di kantor duluan, Manan pun menunggu Doni, ternyata Doni belum datang. Hingga akhirnya jam 7 pagi Doni pun datang, keduanya pun ngobrol. Saat Doni lengah, Manan mengeluarkan senjata tajamnya mencoba menikam Doni. Namun nampaknya Doni pun sudah jaga-jaga, dirinya sudah punya senjata tajam juga dan mengeluarkannya. Keduanya pun berduel di parkiran, namun nampaknya Doni kalah dan langsung ditikam beberapa kali oleh Manan hingga Doni pun terjatuh. Saat sadar Doni sudah lemah dan langsung terjatuh ke lantai, Manan sendiri kabur menggunakan motornya. Saat itu para petugas satpam langsung menelpon pihak yang berwajib melaporkan kejadian ini. Polisi datang untuk menyelidiki kasus ini dan oleh TKP membawa jasad Doni ke rumah sakit Probolinggo untuk dilakukan otopsi. Pihak dari yang berwajib pun langsung interogasi orang setempat, ternyata pelakunya adalah Manan, teman kerja Doni yang juga suami dari Ayu Putri. Saat pihak kepolisian mencari Manan, pihak kepolisian pun mendapat telepon dari keluarga Manan yang mengungkapkan kalau Manan berada di rumahnya dan minta dijemput. Pihak kepolisian menjemput dan mengamankan Manan di rumahnya. Saat itu Manan pun tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Manan menyebutkan dirinya sakit hati kepada sang istri yang selingkuh dan kepada temannya sendiri yang ternyata menusuknya dari belakang. Manan menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Doni. Manan sendiri menjalani beberapa kali persidangan hingga mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Sementara istri dari Manan, Putri Ayu, tetap menjadi gunjingan di kantor hingga dirinya meminta mutasi ke kantor lain. Manan sendiri lebih memilih menceraikan Ayu dan kini hidup dalam tahanan. Sementara Ayu sendiri tak mau diwawancara terkait permasalahan ini. Rekan-rekan sekantor pun banyak yang merasa kehilangan berpulangnya Doni untuk selamanya dan juga kehilangan Manan, lelaki yang dikenal baik, bekerja keras, namun harus mengambil tindakan ini dan kini diamankan. Sementara banyak pekerja lainnya yang menyebutkan sudah memperingati Putri Ayu untuk tak main api di kantor, namun tetap Putri Ayu memilih berselingkuh dari sang suami di kantornya sendiri. Saat itu nampaknya Putri Ayu tak memikirkan akibatnya, dirinya bahkan menjalaninya hingga beberapa kali melakukan hubungan suami istri
dengan teman suaminya sendiri. Dan kala itu pun nampaknya teman-teman kantor tahu mereka memang ada hubungan. Dan bukan sekedar gosip, melainkan fakta yang tertunda, fakta yang disembunyikan dari suami sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.